Kadang ya itu yang saya mau bilang ya. Saya kalau lihat saya, dosa saya, mungkin masa lalu saya malu gitu. Tuhan masih mau mengampuni saya gak gitu. Tuhan masih mau terima saya. Tapi sekarang saya rasa gitu. Saya sekarang saya udah sarjana teologi. Bahkan orang-orang yang tadinya mandang saya sebelah mata sering ngundang, Yus datang ya, lu doain kesini ya, Yus datang ya, Yus boleh gak gitu. Seolah-olah saya tuh wow gitu. Saya bilang ternyata hidup saya berarti loh gitu. Saya tahu ada Tuhan yang membuat orang-orang tuh mau tahu gitu. Bahkan orang-orang yang dulu kenal saya nggak percaya lu benar sekarang, karena memang untuk hal dosa narkotik itu, narkoba itu dosa yang terikat ya. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel bandnya Bis Official. Kita akan menampilkan rekaman video kesaksian bagaimana seseorang yang mengalami mujizat daripada Tuhan. Kiranya harapan kami video berikut ini dapat menguatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng di bawah ini untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya pemakai narkoba. Saya jatuh ke dalam narkoba sampai saya ditangkap oleh polisi tahun 2013. Basic saya Kristen, tapi saya tidak pernah ke gereja. Saya ada di lapas dan saya juga tetap tidak ke gereja gitu. Tapi pada saat 2015, di mana di situ ada tahun saya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan karena orang yang sangat saya sayangi, papi saya, waktu saya di lapas saya juga masih nakal. Dari Pot Bambu saya sampai dioper ke Semarang. Di Semarang saya dengar papi saya sakit, saya berdoa. Sampai akhirnya papi saya dibilang sakit kanker tulang sumsum. Saya tahu bagaimana rasanya kita di dalam lapas dengan kesalahan yang kita perbuat sendiri, dengan kesalahan yang kita seolah-olah kita sadar kita melakukannya gitu. Dan kekuatan saya pada saat itu adalah dari setiap orang-orang yang datang melayani gitu. Banyak orang-orang yang melayani di lapas datang berikan kesaksian atau apa. Di situ saya punya kekuatan gitu. Di situ saya mendengar cerita mereka, kesaksian, dan saya percaya gitu kalau Tuhan tidak melihat seberapa buruknya dosa kita. Tuhan tidak melihat seberapa merahnya kita bersalah ya. Sampai saya putuskan di 2015 itu 5 Agustus saya mulai baca Alkitab, saya mulai dengar firman Tuhan, saya mulai melakukan semua yang saya rasa saya harus ada di dalam Tuhan. Sampai akhirnya 2016 saya pulang. Sampai di luar saya bingung gitu, saya nggak punya komunitas gereja, saya nggak punya persekutuan apapun, saya tidak punya gereja, saya diem aja. Tapi saya selalu baca firman Tuhan, saya tahu tempat yang baik, tempat kedukaan gitu kan. Saya baca semuanya, saya lakukan semua yang baik. Sampai akhirnya saya di rumah duka, saya ketemu sama teman-teman saya remaja, saya mulai bersekolah, saya mulai ke gereja lagi, awalnya komsel. Akhirnya sampai saya punya kerinduan, saya akan balik ke lapas, saya akan melayani, karena banyak orang-orang yang seperti saya gitu kan, tahu salah tapi melakukan dosa, mempermainkan Tuhan. Sampai akhirnya saya mau memberikan kekuatan buat orang-orang yang di dalam lapas. Kami berlima awalnya, semuanya mantan napi, semuanya mantan lapas. Kita melayani gitu. Apa yang ada sama kita, seandainya kalau kita mau melayani di sini, kita punya uang 50, 250, kita bawa Indomie, kita datang ke lapas ini, kita melayani. Kebetulan ada Ko Ayung satu yang pendeta, dia yang share firman Tuhan, saya bagian nyanyi, ada suami saya main musik gitu kan. Sambil berjalannya waktu, saya juga sekolah teologi,
Jadi saya tahu saya mengejarnya telat gitu. Saya mengejarnya pada saat saya udah di usia 40 tahun. Tapi Tuhan baik. Semua yang kita lakukan dengan penuh hati gitu kan. Dengan kita mau melayani orang, Tuhan pikirkan semua apa yang kita butuhin gitu. Saya ingat tahun pertama kita melayani, kita berdiri dari Januari kita udah melayani pakai nama Ex-Napi. Bulan Juni saya mulai melayani atas nama Blessing Prison Ministry. Kita BPM, kita melayani di lapas. Sekarang kita undang pendeta, kita undang pembicara gitu kan. Kita yang melayani bareng-bareng Pak Pendeta, walaupun dengan kita bilang Pak pelayanan di sini nggak ada PK-nya ya Pak gitu. Kita melayani, kita bawa berkat, pendeta itu yang memberikan firman Tuhan, kita juga berkati sampai akhirnya di saat itu ada satu orang donatur tetap kami dari awal. Dia selalu kasih kita support setiap bulan dana. Terus setiap bulan orangnya tidak pernah mau tahu. Awalnya saya nggak tahu, sampai akhirnya saya tahu orangnya. Dan dia yang memperkenalkan saya dengan Pak Andreas. Pak Andreas itu waktu awal pertama itu dia membawakan firman Tuhan di lapas wanita anak. Akhirnya beliau bersepakat itu untuk memimpin kami supaya kami itu terarah. Waktu itu memang kita pelayanan tidak terarah ya. Kita masih yang emosinya tinggi, masih yang suka marah-marah, masih yang belum tertata dengan baik gitu. Kita melayani, kita tahu kita harus bawa berkat, kita harus memberikan firman Tuhan, kita harus puji-pujian di sana. Tetapi mungkin hati kami masih yang kadang satu sama lain suka marah, antara teman sama teman suka marah, sampai 5 orang itu keluarlah 1 orang, kita terus berempat. Ada Pak Andreas di situ jadi pembina kami, kita angkat dia jadi pembina kami, dia mengarahkan kami, dia mengajarkan kami pemuridan, sampai dia menyusun tim holistik, karena kami semua nggak ada kerjaan, kami semua cuma driver online, ada yang nge-grab, ada yang nganggur, ada yang ya cuma dapat. Kalau saya kan ada sokongan dari anak gitu kan, anak udah kerja. Akhirnya itu dipikirkan semua sama pembina kami, sama donatur kami, mereka bentuk yang namanya listrik. Sampai sekarang puji Tuhan, saya ada 2 kendaraan mobil, saya merentalkan mobil, teman-teman saya yang lain juga kayak gitu. Kayaknya nggak nyangka step by step Tuhan pulihkan dari 2000. Ini udah kedua tahun BPM berdiri, kami semua sudah punya usaha sekarang. Kami tetap melayani, kami punya jadwal rutin di lapas, 5 lapas di Tangerang. Kami bahkan kami bisa melaksanakan seperti waktu itu kami ada anak kolong, kami ada juga membiayai 6 orang anak kolong untuk biaya sekolah SMP. Jadi anak kolong itu apa, Bu Yustia? Anak kolong apa? Boleh jelasin? Anak kolong itu anak-anak yang tinggal di bawah kolong jembatan di Tambora. Tambora ya? Mereka ada 2 kelas di mana mereka gabungan TK, SD sampai kelas 6. Setelah kelas 6 mereka tidak punya sekolahannya lagi gitu. Biasanya yang nilainya bagus, yang ada keinginan buat sekolah, rata-rata orang tuanya tuh mau memakai mereka untuk minta-minta, ngemis gitu di jalanan gitu. Biasanya, makanya kita terus ada intens hubungan ke dia tiap bulannya supaya kita bisa tetap lihat anak-anaknya. Mereka hebat-hebat loh, hafal, bisa bahasa Inggris, walaupun 2 sekolahan jadi 1, mereka kelas TK sampai SD. Yaitu semua program-program kerja yang ada di BPM itu karena kami dibina, kami dipimpin gitu. Jadi sekarang juga kami melayani ODGJ, panti asuhan itu bukannya yang harus kami lakukan setiap bulannya. Yang kami lakukan setiap bulannya cuma lapas, dan itu cuma selingan, tetapi kami intens gitu. Ada 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Bahkan pada saat kami kemarin, Tuhan izin kami untuk mission trip kami melayani lapas dari Jawa sampai Semarang, dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah gitu. Kami pertamanya kami bingung dengan apa gitu. Waktu itu kami ingat banget, saya sebagai bendahara di situ, awal-awal kami berdiri BPM itu
dana kas tidak pernah lebih dari 500, cuma 200-300 yang kita pegang kalau buat jalan. Tetapi sekarang setiap kali kita mau ada mission trip atau kita mau acara kayak mana, anak kolong kita ajak ke puncak, nginep 2 hari untuk kita bisa ibadah, main-main gitu. Semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan kan gitu, bahkan berlebih. Kadang saya juga suka sampai kerjanya Tuhan itu baik. Kalau dulu mungkin di masa lalu saya yang bekerjanya ibaratnya jual narkoba yang dapat uangnya banyak, tapi saya tidak pernah mengalami hal di mana saya punya kepuasan, di mana saya bisa memberikan semua tuh hebat gitu. Kita bikin jadwal buat mission trip Jawa, lapas-lapas yang kita datangin, kita kasih berkat, kita apa, itu di nominal dana yang kita perlukan 14 juta, tapi kita kumpul ya dari orang-orang yang pulang dari penjara, dari orang-orang yang mungkin tahu kita kayak gimana, mereka support sampai kita dapat kelebihan, kita bisa lebih memberikan sampai kita pulangnya masih ada acara lagi, ajak anak-anak kolong gitu ke pasar ke Ragunan dengan uang yang sisanya itu. Ya Tuhan baik gitu. Kadang ya itu yang saya mau bilang ya, saya kalau lihat dosa saya, mungkin masa lalu saya malu gitu. Tuhan masih mau mengampuni saya gak gitu, Tuhan masih mau terima saya. Tapi sekarang saya rasa gitu, saya udah sarjana teologi, bahkan orang-orang yang tadinya memandang saya sebelah mata sering ngundang, Yus datang ya, lu doain kesini ya, Yus datang ya, Yus boleh gak gitu. Seolah-olah saya tuh wow gitu. Saya bilang ternyata hidup saya berarti loh gitu. Saya tahu ada Tuhan yang membuat orang-orang tuh mau tahu gitu. Bahkan orang-orang yang dulu kenal saya nggak percaya, lu benar sekarang, karena memang untuk hal dosa narkoba itu dosa yang terikat ya. Kalau merokok aja deh, contoh merokok, saya dulu perokok berat banget gitu. Terus sekarang pun orang-orang nanya gimana caranya, kalau Tuhan mau apapun bisa gitu. Saya tidak merokok, saya meninggalkan itu semua bukan karena kuat saya, karena saya bersandar, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Saya percaya banget, bahkan sampai saat ini saya nggak nyangka kalau saya bisa punya usaha, bisa punya rental mobil, itu karena Tuhan menyiapkan gitu kan, donatur pembina yang ada buat memimpin kami. Bahkan kami sekarang bukannya berempat lagi, tapi banyak. Anggota kami sudah banyak. Kami terbagi-bagi, ada aku bagi PIC lapas, aku bagi PIC anak, supaya kita tertib, supaya kita bisa menyediakan yang baik, seperti kayak mungkin kita undang pendetanya, atau kita adakan kemarin juga kita adakan Natalan, kita bisa memberkati dengan hal yang baik. Bahkan kita dikasih kepercayaan untuk melayani Natalan di lapas wanita dewasa. Bahkan kita pada saat kejadian kebakaran di Tangerang Baru, kita dikasih waktu untuk memberikan penghiburan. Itu hal yang menurut saya banyak pelayanan yang lain yang sudah terlebih dahulu melayani mungkin dalam kadar 10 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Tapi kami yang baru, kami boleh ditonjolkan sama Tuhan, supaya Tuhan, orang-orang melihat bukan masa lalu kita, tetapi apa yang kita mau sekarang dan apa yang mau kita lakukan buat nanti. Itu yang Tuhan pakai buat kita. Sepertinya itu aja, Pak. Ya, luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa beri respon sedikit, karena room ini atau juga komunitas kita ini akan mencoba kita sendiri mau apa. Kita sendiri dalam komunitas, nanti ada Bu Maya di sana, ada Bu Helen di Malaysia, ada teman-teman semua, ada Pak Paul di Holland. Pak Paul bergabung bersama kita. Apa yang kita harus lakukan sama seperti teman-teman ini, ya. Sebelum nanti teman-teman bisa ini, saya ingin tambah satu pertanyaan sedikit bisa diuraikan. Yang ditakutkan oleh seorang mantan lapas ketika keluar dari gerbang penjara, ada 3 hal kemarin Pak Andreas sampaikan. Pertama,
pemikir tentang keluarga, ada yang sudah hancur, berantakan, ada yang masih bingung, ada yang masih keluarganya setia. Yang kedua, pekerjaannya nanti apa nih? Pekerja apa? Yang ketiga ini saya lupa dari Pak Andreas. Pak Erikson masih ingat? Ya. Nah, bagaimana waktu itu Bu Yustia dan keluarga memikirkan tentang keluarga pertama? Lalu ya pekerjaan tadi sudah digambarkan bahwa sudah dapat pekerjaan, dan melalui Pak Andreas ada ada bimbingan, leading, sehingga bisa mengerjakan sesuatu, dan hari ini ada banyak anak-anak yang diberkati. Ya, dengan keluarga bagaimana? Dan mungkin bukan Bu Yustia saja, mungkin teman-teman, apa ada yang gagal, tetap gagal dengan keluarga, ada yang sukses atau gimana? Boleh ada yang diceritain nggak? Oke, kalau hubungan dengan keluarga ya Pak, memang sebelumnya namanya saya hidupkan di dalam Tuhan. Saya dari awal, saya sampai 3 kali nikah, saya 6 orang anak. Pernikahan saya tidak pernah diberkati karena memang saya tidak mengenal Tuhan. Dari awal saya Buddha, saya cuma tepai. Zaman orang Buddha tuh tepai, pesta, undang-undang, sudah selesai. Kedua kali saya juga kayak gitu, saya izin orang tua saya mau nikah. Jadi yang saya pikirkan itu zaman dulu tuh gue benar gitu. Karena kan orang tua setuju. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya belajar Tuhan, ternyata itu saya salah. Saya hidup di dalam perzinahan. Saya punya anak pun semuanya tidak ada yang resmi. Anak saya anak di luar nikah. Makanya saya bilang, seberapa buruknya hidup saya lalu diperbaharui Tuhan, sampai puji Tuhan, prosesnya saya pulang, orang tua nggak ngizinin saya keluar kemanapun, saya ke gereja, suruh video call, itu proses yang sampai 2018. Saya 2 tahun itu orang tua saya selalu jaga saya gitu kan, nggak boleh saya kemana, kalau saya pergi selalu ditanyain, mereka takut lagi saya jatuh, mereka takut lagi saya terjebak sama pergaulan yang tidak baik. Saya rasa saya harus alamin kayak gitu. Kenapa susah untuk mencari kepercayaan orang itu susah gitu. Apalagi ini yang bertahun-tahun gitu. Dari saya masih remaja sampai saya di umur 40 itu, dan meninggalkan keluarga, anak-anak saya gitu. Anak saya tercerai-cerai, yang 3 sama keluarga saya, yang 2 sama bapaknya, yang 1 sama tetangga saya gitu. Rasanya yang saya alami memang sangat-sangat buruk gitu. Tapi Tuhan perbaharui, Tuhan kabulkan doa-doa saya, anak saya semua lulus dengan 1-3 itu sarjana semua, dan kerja pun di tempat-tempat yang, ya itu Tuhan mengubah saya tuh sangat-sangat luar biasa Pak. Saya tidak bisa bersyukur dengan kata-kata doang gitu. Dan kalau seandainya untuk pekerjaan, karena ya kan orang belum tentu bisa menerima mantan napi buat kerja. Makanya saya cuma bilang, saya ke gereja awalnya, saya naik motor, sampai saya bilang, bagaimana kalau saya grab mobil? Saya grab driver nomor 1 Pak, dari 2017 sampai 2019 saya nyokolain kuliah anak saya tuh driver grab. Saya keluar jam 5 sampai jam 7 malam, sampai jam 10 malam, batas terakhir. Saya setiap hari pulang, saya harus bawa duit 1 juta lebih, karena saya harus bayar kuliah anak saya, sampai 3-3 pernah kuliah bareng. Tapi Tuhan mampukan. Sekarang aja udah terakhir COVID, saya masih sisa cicilan 8 bulan, anak saya sudah kerja diterima di Astra, sampai dia yang lunasin 8 bulan cicilannya itu. Luar biasa gitu. Saya sampai, ya itu yang saya alamin. Dan sekarang saya sempat di dalam itu, saya sempat gitu. Kalau saya sudah tidak memikirkan anak-anak saya memikirkan Tuhan, ini janji saya memikirkan pelayanan Tuhan aja. Anak saya selalu support saya, sekolah STH mereka yang biayain juga, saya ke lapas-lapas, saya kemana pun mereka support. Itu sih Pak awalnya. Zaman kalau sekarang karena driver Grab kan udah mulai sepi ya kan, gara-gara COVID juga. Kita akhirnya itulah ada holistik. Sekarang saya udah ambil mobil baru lagi, baru 7 bulan. Saya rental-rentalin, yang 1 mobil saya sewakan bulanan. Puji Tuhan, semua Tuhan cukupkan buat saya. Itu aja sih Pak. Wow, ya luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Nah mungkin kita kasih kesempatan Ibu Erlintan yang cukup penasaran ya dengan komunitas ini. Bu Erlintan ingin tanyakan sesuatu, nanti waktu saya serahkan Pak Derikson.
Ya, Ibu Oli akan doa di PMD ya. Silakan Bu Elintan. Elintan ya. Masih mute ya. Suaranya Bu. Ya. Udah. Ya, silakan Bu. Ya, saya mau tanya dengan Ibu siapa tadi, Yustia ya. Iya, ya. Iya. Kemarin saya lihat tayangan dari YouTube, jadi saya mulai terenyuh juga nih. Saya mulai tanya kepada Pak Dodi. Menurut Ibu, pada waktu Ibu mengalami apa ya, sesuatu yang setelah keluar dari lapas gitu ya, hati Ibu gimana tuh Bu rasanya? Saya pertama keluar dari lapas ya Bu, saya tuh bener-bener bingung gitu kan, bingung banget karena sebelum saya masuk lapas itu kan saya cuma orang anak nakal yang kerjanya cuma pakai narkoba, jual narkoba. Saya tidak punya komunitas yang baik. Mungkin kalau jujur saya tidak pakai HP Android waktu itu, saya tidak punya tabungan, hidup saya tidak tertib, saya nggak ada asuransi, nggak ada apa. Ya itu hidup saya cuma kalau dapat duit saya pesta buat pergi ke diskotik pakai. Pada saat saya keluar saya bingung. Saya cuma dikirimin sama adik saya link HP, udah dikirim ke lapas sama link, kata dia kamu klik nanti kalau sampai bandara kamu scan itu tiket pesawat. Saya kan dari Semarang bebasnya. Terus dia tanya KTP, saya nggak punya KTP. Pokoknya dari orang yang bener-bener bukan siapa-siapa Bu. Akhirnya saya pakai surat bebas itu, surat bebas dari penjara. Akhirnya sampailah saya ke Cengkareng, dijemput sama adik saya. Saya di rumah, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi yang saya lakukan sama saya di lapas, kan kalau di lapas dibukanya jam 5 pagi mandi. Habis itu habis ngerumput gereja. Habis gereja pulang, baca Alkitab. Terus dengar firman Tuhan. Terus kadang-kadang kalau Jumat sore ada di lapas itu ibadah setiap hari Bu, kecuali Sabtu Minggu. Jadi kerjaan saya ya udah, yang saya lakukan di rumah yaitu saya diam di rumah, nggak kemana-mana. Saya baca Alkitab itu sampai saya salin lagi Bu. Yang bagus itu saya salin buku saya banyak. Saya saking bingung, saya nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Saya juga jauh sama anak saya karena saya meninggalkan anak saya bertahun-tahun gitu kan. Dari anak saya SD, SMP itu saya udah ninggalin gitu. Jadi saya nggak bisa deket juga sama mereka. Tapi saya tahu, waduh, saya kan mesti hidup gitu, saya kan mesti punya duit. Saya mulailah tuh, awal pertama saya jualan spray Bu, saya jualan, diajarin sama anak saya jual online. Ya mungkin awal-awal saya laku karena apa, keluarga yang tahu masa lalu saya support gitu, setiap saya dagang apa mereka beli setiap. Karena apa, supaya ya minimal membantu saya, usaha saya gitu ya. Sampai akhirnya saya sering ke rumah duka. Saya ketemu sama teman saya yang remaja. Nah, saya ke gereja, di situ saya aktif di gereja. Saya konsel, saya ibadah. Disitulah yang saya mulai dekat sama Tuhan. Nah, pada saat ke gereja itu saya dideketin lagi sama teman-teman saya yang ex-napi. Dulu kami namanya ex-napi. Dulu kami ada di bawah pembinanya Bapak Hendrikus. Dia kasusnya yang ngebunuh Antasari ya. Karena dia tipenya keras, orangnya keras, kami semua nih yang berempat-empat ini keluar dari tempat itu gitu. Maksudnya kami keluar, kami membentuk komunitas sendiri, Blessing Prison Ministry. Ya Tuhan sih punya rencana. Pada waktu itu saya lihat teman saya kuliah STH tuh di Poris gitu. Dia rumahnya di Tambun. Saya cuma bilang, kamu di Tambun sekolah STH di Poris. Lah saya di Poris, saya di Cipondo. Kenapa gua kagak ya gitu kan? Saya kan demen baca Alkitab. Akhirnya saya daftar lah. Disitulah saya mulai tuh kenal sama teman-temannya saya yang berlima itu. Kita membentuk Blessing Prison Ministry. Kita melayani. Itu aja sih awal mulanya Bu. Mantap. Ya, jadi mesti ada komunitas juga ya Bu ya. Ya, untuk komunitas itu sangat penting. Mendukung apa ya, kita gitu ya. Ya, kalau saya sih biasanya melayanin pemulung sih Bu. Pemulung juga. Jadi waktu saya lihat tayangan itu saya pikir terbeban juga ya. Pengen ikut juga nih melayanin di apa ya, di ibadah. Saya mau lihat gitu.
Saya Ya. tadi ngomong sama dengan Pak Dodi, satu hari kelak nanti saya akan datang ke tempat ibadah itu. Ke Terima kasih gereja kolong juga, masukannya. Bu. Ke gereja kolong juga tuh. Iya. Nanti Itu nanti Kalau kalau ke kolong saya kita ada sering jadwalnya tiap bulan jembatan rutin. kereta Ya. sering. ya, siap bersinergi. Terima kasih. Yes, ini tujuannya. Ayo yang di Jakarta siap bersinergi. Yes. Amin. Ya, terima kasih Bu Erintan. Eh, Ya, sama-sama. saya menyerahkan ke Pak Deriksan, tapi apakah Bu Yus, ya mungkin Pak Deriksan lebih ini ya. Nanti silakan Pak Deriksan, saya sudah selesai. Ya, terima kasih buat namanya. Ya, terima kasih buat namanya Pak. Dan juga Ibu Justia buat kesaksiannya luar biasa ya. Betul saat ya saya jadi nggak sabaran itu melihat sama dengan Ibu Erlintan. Ya, apa, Pak? Gitu. Karena Mari memang kita ketemuan ya Pak. baru Dari ini saya bukan melihat, mendengar, bahkan jadi ingin melihat gitu loh. Artinya Iya. sesuatu hal yang terhilang ya dari pemikiran, dari jangkauan orang, mantan-mantan napi itu. Dan kemudian yang memposting, kebetulan kayak yang minggu yang lalu, Kamis yang lalu itu yang posting ke YouTube itu saya, tapi narasinya masih kurang lengkap gitu. Jadi suatu saat mungkin secara pribadi kita kedepannya mungkin punya rencana akan membuat suatu media, baik itu YouTube, bahkan kalau bisa website nanti.